Halo semuanya, perkenalkan aku Azlika dan hari ini aku mau sharing nih sebuah analisis media digital dari dua brand yang cukup menarik untuk kita bisa lihat bersama. Yang pertama adalah Greenfields, brand dairy yang punya strategi organik Instagram yang rapi banget. Lalu yang kedua ada secangkir lagi, brand kopi susu yang bisa kita lihat nih cara mulai membangun digital presence-nya lewat iklan berbayar. Jadi hari ini kita akan lihat ada tiga nih apa strategi kedua brand ini, lalu apa yang berhasil dan apa yang bisa dikembangkan, dan apa insight yang bisa kita ambil nih untuk bikin strategi dengan konten yang lebih efektif di media sosial. Jadi kita santai aja ya, ini bukan kelas teori yang berat. Oke, lanjut dengan bagian yang pertama terkait analisis Instagramnya Greenfields. Jadi kalau kita lihat nih strategi organiknya Greenfields ini nih mereka sebenarnya ngapain sih? Jadi kalau kita lihat feed Instagramnya Greenfields ini hal pertama yang kerasa adalah rapi, konsisten dan juga premium. Jadi brand ini tahu banget nih gimana memposisikan diri sebagai produk berkualitas tinggi. Jadi kontennya ini sebenarnya fokus ke tiga pilar utama, yaitu edukasi gizi. Kalau kita lihat nih, Greenfield sering bikin kontennya menjelaskan manfaat susu, cara memilih susu, atau tips gaya hidup sehat. Jadi mereka bikin edukasi jadi ringan nih, visualnya cantik dan juga bahasanya mudah dicerna. Lalu ini kontennya tuh yang bikin bisa kita ngomong yaitu jadi gini tuh bedanya fresh milk sama UHT. Itu tuh mostly yang paling mungkin kita bisa tahu dari beberapa tips edukasi gizi dari Greenfields. Jadi pilar ini penting nih karena brand premium harus membangun edukasi bukan cuma jualan produk aja. Yang kedua yaitu food inspirations atau resep. Ini bagian yang bikin feed mereka tuh hidup. Jadi mereka bikin konten resepnya nih yang estetik, rapi, dan relatable. Jadi kadang malah bikin kita merasa kayaknya aku bisa bikin atau masak yang kayak ini deh. Nah, pilar ini kuat banget nih untuk brand yang produknya dipakai untuk masakan maupun minuman. Dan konten resep itu selalu punya shareability tinggi nih, bagus untuk reach yang organik. Lalu yang ketiga, farm to table atau behind the brandnya. Nah ini alasan Greenfields nih terlihat premium tanpa harus bilang kami premium nih. Mereka nih highlight peternakan, sapi, kebersihan hingga proses produksi. Jadi storytellingnya nih seperti membangun kepercayaan, kredibilitas dan juga kualitas. Jadi mereka tidak hanya menjual produk, tapi menjual cerita kualitas di baliknya. Dan tentu aja nih, mereka memaksimalkan reels loh untuk behind the brandnya tersebut. Nah, kenapa jadi mereka memaksimalkan reels? Karena reach paling tinggi memang mostly di reels. Kedua, cocok buat edukasi. Ketiga, ini cocok buat resep. Dan keempat, itu mudah viral. Jadi strategi ini sangat sesuai dengan algoritmanya Instagram saat ini. Nah, lalu lanjut ke kelebihannya si Greenfields ini. Kalau aku rangkum dari pengamatannya aku nih, pertama visual kontennya ini super konsisten. Lalu tone brandnya tuh elegan dan bersih. Lalu yang ketiga itu storytellingnya kuat dan emosional. Dan keempat banyak kolaborasi dengan food creator. Lalu yang kelima nih kontennya relevan dengan target audiensnya. Nah, target audiensnya pun juga jelas. Pertama yaitu ibu muda, pecinta makanan atau baking, lalu orang yang care sama kualitas makanan. Lalu yang keempat ini kelas menengah ke atas. Jadi semua strategi mereka ini sejalan dengan audiens yang mereka tuju. Nah, apa sih kira-kira strategi yang bisa ditingkatkan dari Greenfields nih? Kalau menurut pengamatanku atau analisisku, pertama engagement adminnya tuh masih standar. Jadi adminnya tuh masih balas komentar, masih belum personal. Jadi kalau mau hubungan lebih dekat, pakai gayanya tuh harus bisa lebih humanisme. Lalu kedua itu masih UGC-nya tuh masih kurang. Padahal user generated content itu powerful banget. Misalnya kreasi resep dari followers, lalu video reviews dari followers juga yang spontan, lalu juga terkait yang ketiga konten komunitas. Jadi UGC ini bisa bikin brand kelihatan lebih dekat. Jadi bukan hanya glossy tapi juga premium. Oke, lanjut kita ke analisis paid ads secangkir lagi. Jadi sekarang nih kita masuk ke brand secangkir lagi nih. Jadi aku mau menganalisis salah satu Instagram yang cukup menarik terkait brand secangkir lagi nih. Jadi kalau kita lihat di reach impressions-nya, ini cukup menarik ya. Jadi dari segi reach-nya itu ada 6.700, impression-nya ada 8.500 sekian.
Nah, ini bagus nih untuk brand yang early stage. Jadi secara insight-nya pun kalau kita lihat kontennya menarik, visualnya oke, tapi belum bisa menggerakkan nih. Jadi belum bisa memicu. Memicunya apa? Yaitu memicu percakapan, curiosity terkaitnya lebih deeper, lalu diskusi dan juga interaksi sosialnya. Jadi awareness-nya tuh ada, tapi engagement emosionalnya tuh belum. Nah, untuk bagian conversionnya tuh bagian paling tinggi nih. Jadi secara profile visitnya ada 152, dengan followers tuh barunya itu ada 7. Jadi secara conversion rate-nya hanya 5%. Kenapa kecil? Biasanya ada 3 penyebab nih. Profilnya belum meyakinkan, tidak jelas positioningnya. Kedua, kontennya kurang organik atau kurang kuat. Jadi orang sudah datang tapi tidak menemukan value. Lalu yang ketiga, brandnya belum punya identitas visual nih. Tone of voices yang solidnya tuh terkait secara fit dan lainnya itu belum kuat ya. Jadi ini PR besar nih untuk brand F&B, especially untuk secangkir lagi. Terkait audiensnya, ini insight yang berguna banget nih. Jadi 90% itu di Jakarta, lalu mayoritas audiensnya itu 69% itu laki-laki dengan usia 25 tahun sampai 34 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa target iklan mereka sudah tepat sasaran, pekerja kantoran yang urban dan memang suka mengkonsumsi kopi. Lalu kesimpulan ads terkait secangkir lagi ini, awareness-nya tuh oke, secara trafficnya bagus, targetnya akurat, tab conversionnya itu tapi masih rendah. Jadi artinya dari segi kualitas dan lain-lainnya memerlukan mereka itu harus lebih memperkuat profile, lalu memperbaiki struktur konten, memperjelas identitas brand, dan memberi alasan kenapa harus follow secangkir lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, last but not least terkait penutup atau kesimpulannya. Jadi dari dua analisis ini kita bisa tarik beberapa kesimpulan besar ya. Kalau Greenfield ini mereka jadi contoh brand yang berhasil membangun strategi organik yang solid, konsisten, visual elegannya oke, storytellingnya kuat dan relevan dengan audiensnya. Lalu untuk brand secangkir lagi, mereka punya pondasi yang bagus nih di awareness dan targeting, tapi masih butuh memperkuat brand identity-nya nih dan juga konten profilnya agar conversion-nya tuh bisa lebih tinggi lagi. Jadi kesimpulan untuk semuanya, brand yang sukses di media sosial nih ya bukan hanya punya brand yang estetik atau iklan yang bagus, tapi harus punya ritme, identitas, cerita dan alasan untuk diikuti oleh audiensnya. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih semuanya. Semoga insight ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi buat strategi konten ke depannya. Terima kasih.